Oke. Jadi saya mau coba ini dulu ya, tarik garis support dulu. Nah ini saya batas ini sebagai support ya. Nah ini supportnya. Ya, teman-teman juga ini harus harus sedikit paham juga ya. Ini kalau misalnya teman-teman lihat ya, kalau misalnya yang candle candle tuh yang ada ekor-ekornya panjang itu seperti kayak magnet itu biasanya eh, narik narik candle-candle tuh bergerak sampai ke apa yang ke arah-arah yang ekor, mau ekor atas mau ekor bawah. Ini kebetulan ekornya ekor panjang, berarti itu harganya itu biasanya akan nguji dulu di bagian situ gitu. Nah saya sih ngarepin gini ya, ngarepin supaya support yang ini nggak tembus ya. Kalau support ini tembus, ini agak agak sedikit ini apa, kita harus harus waspada nih. Kan tadi Kang Alvin kan nanya ya ininya, eh, kalau Fibonacci retracement itu apa, nariknya tuh gimana itunya apa? Ini karena trennya sekarang kita lihat nih, jalan trennya tuh sekarang lagi naik ya ke atas kayak gini sampai sini nih, batas yang ini ya. Kita tarik dari titik terbawah sampai titik teratas. Kecuali kalau misalnya ini udah turun gitu ya, udah selesai koreksinya gitu ya, kita bisa tarik dari titik tertinggi sampai titik terendah. Nah, ini Ini kita sekarang narik kita itu mau cari apa tuh Bang? itu untuk menggunakan Fibonacci retracement. Kan jadi Buat kan mau tadi cari apa nih? Mau cari uh, apa? mencari support atau mencari resisten. Tapi Oke. biasa resisten mah kayaknya kan kita kan nggak terlalu ini kan, kita pengennya BTC mah naik terus. Jadi kita Ya. selalu ngarepinnya BTC itu bisa tembus resistennya gitu. Nah, Oke. sekarang tadi kan eh, apa namanya, pakai chartnya yang USD ya di sini. Sekarang kita mulainya pakai apa sorry, pakai IDR yang di market exchanger lokal nih. Ya. Hmm. Tertarik nih dari bawah, anggap aja misalnya inilah, anggapnya yang ini terbawah gitu. Sorry, saya tarik lagi deh. Nah inilah ceritanya ini sampai ke yang atas ini tinggi. Geser ininya supaya kelihatan angkanya ya, saya geser lagi ini ke sini biar kelihatan angka Fibonacci-nya. Nah, ini angkanya ini ya 618-nya ini nih. Ini ini apa? Ini batas support gitu ya. Maksudnya batas-batas penting gitu. Menandakan ini tren-trennya ini udah apa ya, normal lah ceritanya. Kalau misalnya dia sampai tembus di 786 yang ini ya, ini berarti reversal. Itu yang nakutin sih sebenarnya. Nah, sekarang kan tadi kita coba untuk melihat yang ininya apa, batas-batasnya yang ini udah ditembus 05, 0618. 0618-nya ini lagi coba ditembus, jangan sampai tembus di 455 juta 300 sekian, 300 ribu sekian lah ya. Nah, yang tadi Elon Musk ngomong tuh, kita pakai yang extension. Extension itu gunanya dalam prediksi harga. Sebenarnya kalau dibilang akurat, saya bilang kalau extension tuh subjektif ya, nggak terlalu apa, nggak bisa terlalu ini. Cuma kita cuma bisa lihat bayangan. Bukan pasti kalau misalnya kita pakai extension harga harus bergerak situ ya. Biasanya retracement itu yang biasanya standar yang banyak dipakai sebagai banyak dipakai sama trader sama investor tuh, banyaknya pakainya yang retracement. Teman kalau extension dipakai untuk memprediksi saja itunya. Nah, kita pakai extension. Nah, ini yang extensionnya ya. Caranya tuh kita lihat dari titik apa ini, setelah koreksi yang ini kita tarik dari titik yang pertama, bentuknya kayak segitiga. Nah, terus kemudian yang kedua di sini, maksudnya yang ini ya. Nah, ini terus udah gitu kita tarik lagi, sorry. Eh, sorry. Oh, ini. Yang kedua tuh adalah yang titik tertingginya ini.
Yang nggak bingung, saya pindah ke kanan. Nah, ya saya tarik taruh sini, dan yang di bawah sini, yang tadi. Jadi tariknya dari apa? Ini Ketuk kalau tinggi terus misalnya itu tarik. ngarepinnya, kalau kita ngarepinnya apa supportnya nggak tembus gitu ya, kita ngarepinnya di sini, ya. Kita ngarepinnya ini mudah-mudahan kan nggak tembus, ini kan support terkuat, ya. Bisa geraknya tuh kalau misalnya dia bisa tembus di 0,18 di 500 sekian, 538 juta, atau misalnya dia bisa tembus di 562, aman, udah berarti naik. Tapi kalau untuk yang ngetes yang apa apa yang tadi kan lagi ngomongin soal Elon Musk ya, kita lihat dari sini, tarik lagi sini, tarik, nah kita tarik sini, guys. Nah ini kemungkinan penurunannya, ya. Mudah-mudahan sih saya ngarepinnya support ini nggak ditembus, ya. Support yang batas terkuat ini nggak tembus. Tapi kalau tembus, ya itu tadi yang sesuai yang si itu ngomong. Sorry, koreksi. Dari sini kan harga itunya terakhir. Ini sebagai ini yang kedua ininya, kita lihat inilah. Nah ini batasnya. Jadiin aja biar kelihatan gitu. Ini. Nah kurang lebih sini. Jangan sampai ditembus ininya, yang bawahnya ini. Kurang lebih kayak gitulah mungkin kalau misalnya untuk prediksi harganya. Ini tapi jadi sama aja dong Bang ya? Kan tadi pakai yang retracement pun. Kalau retracement itu adalah untuk melihat batas kayak support sama resisten. Kalau extension? Kalau extension untuk prediksi arahnya kemana harga. Tapi sekali lagi itu saya tegesin itu subjektif ya. Jadi maksudnya akurasinya itu nggak setajam kayak retracement. Sebenarnya kalau misalnya mau ini apa, mau teman-teman mau kuasain Fibonacci, pelajarinya di retracement ya, karena retracement. Bahkan kalau misalnya kemarin saya pernah ngomong waktu itu di grup, kurang lebih kuartal 3 kita bisa ada harapan BTC bull run lagi lah, jadi mulai naik lagi. Itu bukan saya nembak kayak gimana, itu juga saya pakai pakai uh, toolsnya Fibonacci juga, cuma Fibonacci-nya time zone. Cuma ya sekali lagi itu juga agak subjektif juga itunya. Yang paling penting adalah kalau misalnya kita mau merhatiin teknikal, kita teman-teman harus pelajarin tuh ya di candle-nya dulu sebenarnya. Teman-teman mungkin ada yang nyaman pakai moving average, ya silahkan, boleh aja moving average, atau misalnya mau pakai Bollingers kayak gimana, itu serah, boleh aja itu. Ya mungkin itu Kang Deddy ya. Jadi maksudnya Ya. yang saya rada concern-nya itu ya takutnya mudah-mudahan kita nggak ngarepin ya sampai angka 23-nya ditembus yang di sini nih, 0618. 23 itu tadi kalau USD berapa ya? Tadi 23 berapa ya? 23 USD ya? 23. Mudah-mudahan nggak itu. Ini USD Elon nih. Musk. Yang pasti mah bukannya Elon Musk apa nggak suka sama BTC, karena yang saya baca kan dia punya stok BTC-nya, yang dia punya kan banyak juga, 45.000 ya. Nggak mungkin lah kalau misalnya apa namanya dia ngarepin BTC-nya hancur. Kalau kata saya faktor kepentingannya ya dia pengen nyeroknya di harga itu sebenarnya mah intinya gitu. Jadi teman-teman ya jangan khawatir, jangan panik gitu. Segala sesuatu pasti ada resikonya.
Yang penting kalau misalnya kita udah kelola resikonya ya itu. Pokoknya kayak gini. Kalau kripto lain mungkin saya nggak bisa ngomong kalau misalnya yang jenis itu. Tapi kalau BTC kan sebutnya mother of crypto. Jadi maksudnya dia menilai kapitalisasi pasarnya juga tinggi. Jadi pasti pasti suatu saat dia akan kembali lagi naik. Cuman maksudnya sekarang kita lagi bicarain mau didamnya sampai mana. Nah ini kita nggak jawabnya pakai eh, apa tebakan atau perasaan kita, tapi kita jawabnya pakai technical. Itu aja intinya. Ini kalau 23.000 kayak masih jauh sih menurut gua. Iya dong, Kang Deddy. Saya sih ngarepin juga ini jangan sampai tembus nih supportnya nih. 23.000 mu Nggak ada jauh sih. ya. Kayaknya Pokoknya gini tembus ya. masih lama kayaknya. Ya. Jadi gini, pokoknya ya. Kita selalu berharap dengan yang terbaik. Tapi ya kita satu lagi gitu, tapi kita harus siap dengan risikonya. Ya, kita harus manage risikonya gitu dan kita harus siap. Siap. Kalau saya masih siap. Jangan mundur dong. Aduh, masa investor kayak gitu cut loss mundur kayak gimana? Sabar dong. Tetap harus semangat. Harus semangat. Ini kayak gini tuh justru ambil sisi positifnya. Ya. Jadi sisi positifnya ini kesempatan buat kita untuk anggap aja diskon gitu. Kesempatan kita bisa masuk lagi entry. Kalau misalnya teman-teman kemarin ada yang ngomong, waduh udah habis amunisinya. Ya seperti yang kayak teman-teman ini benar gitu. Uninstall dulu itunya. Jadi kita lanjut nih. Ya udah, Jangan dilihatin terus dong. Marketnya kalau dilihatin terus lama-lama tambah pusing, tambah stres. Kita jadi hilang bahagianya. Jangan gitu ya. Tapi sih Jangan. menurut gua ya, kalaupun kita lihat jangan terpengaruh juga gitu, biasa aja. Betul. Kita harus yakin lah. Kita sekarang kita udah milih nih ceritanya kripto apa yang kita pilih gitu. Ya kan? Masa mundur? Ya ampun. Lagian kayak Jangan gini dong. juga nggak berhasil juga. Oh nih gua mau uninstall katanya 2 bulan. Baru 2 minggu Ya, install lagi. Enggak, 2 minggu juga enggak kayaknya. Udah ada karena yang bilang, penasaran sih. mau ini uninstall gitu. 2 bulan aja, 3 hari install lagi. Gini ya, aku kasih tahu aja ya, yang tadi kemarin pernah Kang Deddy juga pernah bilang gitu kan, BTC itu halving itu baru 2 kali loh, Iya. ya. Sisa supply yang belum terdistribusi itu ada sekitar 3 juta kan. Ya. Itu kalau misalnya pakai perhitungannya kita hitung-hitung lah gitu, halvingnya itu mungkin bisa makan waktu kita sekitar ya 100 tahun lah. Lama. Kalaupun sekarang ya Mas kurang lebih lah, tapi bisa lebih gitu. Jadi maksudnya masa depan itu masih panjang banget gitu BTC. Iya. Kalaupun sekarang keadaannya harganya lagi kayak gini gitu ya. Back to case, jadi maksudnya ada kejadian Amazon juga pernah kayak gini kok. Ya, pernah dia dianggapnya bubble turun. Kopi jangan mundur dong. Enggak. Harus semangat. Semangat. Emang semangat Aduh. terus. Ini Harus ngomong-ngomong BTC dari kita mulai bikin video sampai sekarang udah turun 1.000. Aduh. Ada 32.000 Ya jangan dilihat. Jangan diliatin terus lah chartnya teman-teman ya. Jadi maksudnya ya sekadar teman-teman pokoknya sekarang pun punya kehidupan yang lain gitu ya. Fokus dulu sama kehidupan yang lain. Ini peluang buat nge-short. Ya, resikonya tapi harus harus pelajarin juga sama siap dikelola lah risikonya gitu. Belum tahu Ya. kalau udah dumping terus-terusan. Tapi kalau aku setuju loh dengan yang Kang Deddy ngomong kalau misalnya bear itu masih mungkin tahun depan itu masuk akal gitu kan siklus halvingnya itu kurang lebih 4 tahun ya Kang Deddy ya. Tahun depan sih gua nggak yakin sih ini sampai 23.000 gua nggak yakin. Tapi emang based on feeling ya. Gua nggak yakin sih. Sampai 20, ya ini mah kalau sampai 23.000 udah aja bubar.
Yang pasti mah gini, kemarin saya kan sempat baca-baca gitu, sempat bingung gitu. Ini kenapa sih orang segitu segitu sebelnya gitu sama Ellen gitu. Ternyata saya nemuin ngelihatnya kayak gitu ya masuk akal sih kalau misalnya lihat dari technical. Tapi kan itu pengennya dia, ya kan? Belum tentu belum tentu market sesuai dengan keinginan dia kan belum tentu juga. Ya gimana responnya? Allah. Karena ini BTS. Ya, karena BTC-nya kan ini beritanya masih masih belum belum ada yang signifikan yang soal yang hash rate-nya itu yang di Cinanya itu pemerintahnya melarang, tapi solusinya gimana gitu. Kalau misalnya ada solusinya mungkin kabar baik bisa loh itu itunya BTC-nya naik lagi. Kan market namanya market selalu bergerak bebas gitu. Yang penting fundamental itu kita harus 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 perhatiin juga gitu. Jangan cuma technical, nggak bisa technical aja. Fundamental itu penting, tapi nggak bisa fundamental aja. Kita juga harus harus ngerti anak technical. Itu sih Ya, intinya. Oke. oke lah ya. Ya, gitu aja lah. Ya, Jangan terlalu lama lah. Ntar chartnya makin turun. Ntar kita ngobrol aja udah 1000 turun. aduh, kasihan juga sih ya. Kadang-kadang aku baca tuh, kadang-kadang tuh suka, Iya, aduh gimana ya? kalau gue mau Suka, suka. ketawa-ketawa aja sih ya gimana lagi dah. Nah emang Ya kayak karena, gini gitu. Kalau gue mah nanya dulu pernah gitu. Tahun 2018 ya begini, turun terus 2 tahun aja. Nggak ada ujung nih. Ethereum ini udah berapa? 14.400 sih, $200 ya kayak gitu. benar. Jadi bubuk waktu itu di bawah 2 juta itu kalau nggak salah. Iya, level Ethereum aja ada jadi shitcoin. Iya sih makanya ya jadi teman-teman pokoknya santai aja lah, Ya, santai jangan jangan dijadiin jangan komedi aja, jangan komedi terlalu. satire. Udah malah, udah malam ya. Oke, sip 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 sip. Makasih teman-teman ya semuanya ya udah nyimak. Oke, Kalau tutup misalnya aja. belum paham, diulang lagi ya, dengerin pelan-pelan ya. Ya, Mudah-mudahan ini dapat ide lah dari sini ya. Kalau Pokoknya kita diulangin harus tambah takut semangat. orang. Ya, pokoknya semangat lah, harus semangat, semangat ya, teman-teman semangat pokoknya. semangat, Oke. tenang. Oke. Oke. Terima kasih Bang Endo untuk penjelasannya. Iya, Ya, sama-sama, makasih. sama-sama. Terima kasih juga. Ya. Oke teman-teman, sampai ya. sini dulu ya penjelasan malam ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Oke, dadah. Terima kasih.